Masih kasus pembunuhan nih bro and sis. Setelah 6 tahun memburon seorang pelaku pembunuhan dengan cara menembak di wilayah hukum Ogan Komering Ilir, daerah Sumatera Selatan berhasil ditangkap oleh tim Buser Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung. Ini dia liputannya. Satreskrim Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung langsung melakukan pengejaran setelah mendapat informasi pelaku pembunuhan berencana masuk di wilayah hukum Polres Bandar Lampung. Oh, Jenny ya? Iya, Pak. Oh, Jenny bukan? Iya, Pak. Ya, bukan, Bang. Pak Jenny ikut saya ke Polsek ya? Begitu. 6 tahun menjadi buronan Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. 1 dari 7 pelaku pembunuhan berencana berhasil diringkus. Saya, Pak. Benar, kamu? Iya. Kamu namanya Jenny? Iya, Pak, benar. Benar? Benar, Pak. Dari ini, Sungai Ceper? Iya. Oke. Tersangka Jenik warga Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, diringkus di rumah kontrakannya di kawasan Jalan Ratu di Balau, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Di hadapan polisi, tersangka Jenik sempat membantah terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap 2 orang, yaitu bapak dan anaknya dengan cara ditembak menggunakan senjata api pada tahun 2015 lalu. Tersangka mengaku hanya menyaksikan peristiwa pembunuhan terhadap kedua korban dengan cara ditembak menggunakan senjata api. Untuk kasus atau perkaranya, perkara pembunuhan atau pasal 338 KUHP junto 340 untuk berencana. Ini sejak DPO sejak kapan, Dan? DPO semenjak dikeluarkan tanggal 15 Februari 2016. Jadi sudah ada 5 sampai 6 tahun. 6 tahun dalam pencarian. Artinya kalau untuk pelaku ini sendiri ikut serta atau seperti apa saat pembunuhan itu, Dan? Sementara masih ikut serta. Kalau pendalamannya nanti akan didalami oleh penyidik dari OKI. 2 korban merupakan ayah dan anak bernama Mat Husin dan Ahmadi dibunuh secara bersama-sama oleh 7 pelaku dengan cara ditembak menggunakan senjata api milik para pelaku. Aksi pembunuhan ini dipicu oleh persoalan sengketa lahan pertanian antara korban dan para pelaku. Lahan kayu gelang. Siapa yang meninggal pada saat itu? Almarhum Mat Husin dengan almarhum Ahmadi, orang dua. Itu kakak beradik atau bapak sama Bapak sama anak. bapak sama anak? Ditembak atau apa yang bapak tahu di situ? Ditembak. Ditembak. Sama? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Nanti bapak ada di situ ya? Aku bukan di lokasi, Pak. Aku di rumah. Di rumah. Iya, Rumahnya dekat di situ. iya, Pak. Dekat dari kelihatan di situ. Kelihatan, Pak. Kelihatan dari tempat TKP-nya kelihatan. Ya. Tersangka selanjutnya diserahkan ke pihak penyidik Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut. Masih ada nih pengungkapan kasus kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian. Berikut aksinya. Menindaklanjuti laporan korban pencurian di wilayah Kabupaten Gorontalo, Satreskrim Polres Gorontalo melakukan penyelidikan. Hasil pengumpulan informasi diketahui, rangkaian aksi pencurian yang selalu terjadi di siang hari dilakukan oleh seorang tukang becak motor berinisial DL. Tim Pandawa Resmo Polres Gorontalo dipimpin Aibda Roy Pasar bergerak cepat dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Mana jual di mana? Di mana? Aja dulu banyak. Karena kita buka. Hah? Yang kalau malam Bang. Yang malam-malam tuh mana lewat? Yang mana sih Bang? Hah? Sakaras kan? Dari pemeriksaan, tersangka DL ternyata residivis dalam kasus yang sama. Modus pelaku kerap beraksi di siang hari dengan berpura-pura mencari penumpang di salah satu lokasi perumahan yang berada di wilayah Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Sasaran pelaku adalah rumah kosong yang ditinggalkan korban bekerja.
Spesialis maling perumahan ini masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah menggunakan palu dan obeng, hingga akhirnya menggondol barang berharga dari dalam rumah. Pelaku kemudian memuat barang-barang berharga milik korban di bentor miliknya. Jadi kasat perintah kasat, korban dengan saksi-saksi, korban dalam periksa. Kadang-kadang cepat-cepat. Iya. Setelah mendengarkan pengakuan dari tersangka DL, tim Pandawa segera bergerak mengambil barang bukti curian yang sudah dijual kepada sejumlah warga yang berada di lokasi berbeda di kota Gorontalo. Mana kakak? Sini bu. Siapa apa sih? Jadi kita apa? Mana kaligrafinya kelamaan ini ada beli? Besar ini. Baru yang satu. Mana satu lagi? Ini itu. Nah itu orang dapat curi. Harus dia jual pengat papa. Jadi terang mau kawan terang mau situ. Ada di oto dia, di muka warung. Kaligrafi bu. Kaligrafi yang kemarin dia jual itu hasil curian. Itu dia orang di oto. Banyak rumah yang dia bongkar. Dia spesialis pembongkaran rumah. Ada di oto itu bu, depan. Jadi terang mau situ itu. Yang mana ini Pak? Ibu DP apa? Istri. Bukan. Wah. Paper. Yang mana ini? Ini yang Oh yang ini deh, yang mana yang besar-besar ini? Atau yang batu ini? Yang dua ini, yang dia dua. ada bisa jadi berapa? Nggak tahu. Dia jual 900. Iya, jual. Kedatangan polisi sempat membuat warga kaget karena mengaku tidak mengetahui barang yang dibeli dari pelaku ternyata adalah hasil curian. Ini yang mana? Yang sangat besar ini? Iya. Ada datang Mana bebas kapan mana? 2019. Tak hanya hiasan dinding kaligrafi, petugas kemudian melanjutkan pencarian barang bukti televisi kepada warga yang berada di lokasi lainnya. Ini apa? Kos-kosan ini? Oh. Dari pencarian barang bukti, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 unit TV dan 2 ukiran kaligrafi. Dalam kasus pencurian ini ada 4 TKP yang berbeda dilakukan tersangka. Jadi itu kan ada kaitan dengan tindak pidana. Jadi itu transita dulu, kalau mana masalah ada uang itu nanti diterima dia. Nanti datang di kantor mana? Diterima dia. Kalau tadi faktor tidak ada pengembalian tuh. Ya, tidak ada anggaran untuk pengembalian. Yang penting saja karena kooperatif, penambahan pengarah tidak akan jadi kata ada. Kalau beli barang dari hasil kejahatan. Dia ada kasih tahu ini barang apa? Barang curian atau? Dia bilang mau mata taruh-taruhnya LCD. Kalau ada apa-apa tuh bakar ulang. Pokoknya aman nih LCD. Karena jemput di mana? Di sana Di Kampung Bogis. Kampung Bugis. Polisi. Oh iya, ini. Ya mau pergi Iya. Pelaku disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Kasus pencurian totalnya ada 4 TKP di tempat yang berbeda-beda dilakukan oleh tersangka berinisial DL usia sekitar 35 tahun, warga Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo, dengan pekerjaan ojek bentor.
Pelaku ini beraktivitas sehari-hari melakukan pencarian sebagai ojek bentor, dan di sela-sela melakukan pekerjaan tersebut pelaku ini mencari mangsa, yaitu rumah-rumah yang dimana kondisi rumahnya dalam keadaan lampu menyala dan dilakukan aksinya pada siang hari. Dari 4 TKP, barang-barang yang dicuri dari rumah-rumah kosong tersebut berupa beberapa TV, peralatan elektronik, kemudian ada juga ukiran kaligrafi Al-Quran. Kemudian selanjutnya kami telah mengamankan tersangka di daerah Kabupaten Gorontalo dan sekarang sudah proses penyidikan.